Halo, selamat berjumpa kembali bersama teman-teman setia di channel YouTube Abidi. Apa kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kalian semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, selalu diberikan kesehatan, serta rezeki yang melimpah ya. Amin ya rabbal alamin. Biasa teman-teman, saya ingin berbagi cerita, pengalaman, tips, wawasan saya selama saya menderita penyakit GERD, anxiety, panic attack, psikosomatik ini. Dan jangan lupa saya juga mohon dukungannya ya buat teman-teman semua kepada diri saya. Klik subscribe-nya sebagai motivasi saya juga agar saya selalu rajin untuk berbagi pengalaman saya tentang seputar penyakit ini teman-teman. Jadi di sini biasa saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Mungkin seperti biasa singkat saja, saya sortir. Kalau saya bahas semuanya mungkin lama teman-teman ya. Kita akan bertahap saja. Kebetulan saat ini saya lagi santai teman-teman ya, di sela-sela kesibukan saya. Jadi saya hanya ingin melihat beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke dalam inbox saya, ke dalam YouTube saya, ataupun ke dalam Messenger saya, Instagram saya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, ada teman-teman yang menanyakan. Yang pertama itu menanyakan tentang di sini adalah kenapa saya itu kalau mendapat berita buruk atau mendengarkan berita buruk itu langsung cemas, langsung panik, terutama mendengarkan permasalahan-permasalahan tentang di keluarga, di pekerjaan, ya itu yang menanyakan ke diri saya. Nah teman-teman semuanya, jadi berdasarkan pengalaman saya juga, yang namanya penyakit psikosomatik ini adalah penyakit gangguan mental teman-teman ya gitu. Jadi kita itu otak itu belum siap untuk menerima sesuatu kenyataan, permasalahan-permasalahan yang bersifat negatif atau buruk teman-teman, karena akan mengganggu saraf di otak kita gitu. Contohnya dulu pada saat saya menderita, apalagi pada saat fase pertama itu teman-temannya, di awal-awal itu luar biasa teman-teman. Saya itu sudah izin sama keluarga besar saya pun izin sama istri saya supaya jangan memberikan input kabar yang negatif kepada diri saya. Seperti pada saat itu kita terbuka aja teman-temannya. Saya ngomong sama istri saya, tolong jangan ceritakan permasalahan yang negatif kepada diri saya. Jangankan kita terlibat teman-teman dengan persoalan kita sendiri. Kita mendengarkan misalkan istri saya sedang ribut dengan temannya sendiri, saya juga merasa panik teman-teman, merasa cemas. Padahal bukan saya pribadi ya yang bertengkar dengan istri, tapi istri bertengkar dengan temannya, entah itu lewat WhatsApp ataupun lewat omongan langsung. Itu saya sendiri teman-teman yang merasa panik, yang merasa jadi cemas. Itu gangguan mentalnya. Terus mendengarkan berita-berita dari keluarga, misalkan kita mendengarkan ada keluarga yang ribut, adik saya, kakak saya, ataupun mendengarkan berita-berita yang tidak baik, misalkan amit-amit terjadi kecelakaan dalam keluarga saya, itu luar biasa sekali teman-teman. Pada saat itu saya mendengarkan juga berita buruk dari keluarga saya teman-temannya tentang sesuatu hal itu, seakan-akan saya itu langsung ngelos teman-teman. Pikiran itu ya kayak mau pingsan atau mau meninggal teman-teman. Saya merasa panik teman-teman. Tekanan darah saya jadi tinggi pada saat itu. Untung saya pada saat itu sudah memiliki karena awalnya saya sakit psikosomatik itu munculnya dari hipertensi awalnya teman-temannya. Itu saya untung sudah punya obat yang namanya amlodipin ya teman-temannya, itu yang 10 sama candersatan itu. Jadi begitu saya itu amlodipin diminumnya itu di pagi hari, candersatan itu di malam hari. Pada saat itu ya teman-temannya, di fase awal-awal pertama saya terdiagnosa penyakit psikosomatik anxiety panic attack ini teman-teman.
gitu. Terus kedua laginya berita buruk gitu teman-teman ya. Orang lain yang bertengkar, orang lain yang sedang katakanlah susah. Jangankan jauh-jauh teman-teman. Saya melihat seseorang pengemis di jalanan. Tiba-tiba saya langsung panik teman-teman. Seorang pengemis. Karena apa? Saya merasa ketakutan, gimana kalau saya akan menjadi dia seperti itu, pengemis itu, gitu. Jadi langsung teman-teman, sesuatu hal yang negatif itu langsung menimbulkan kecemasan dan kepanikan. Jadi penyakit psikosomatik ini kayak magnet teman-teman. Apapun persoalan yang ada di muka bumi ini terpikirkan, terus ketarik ke otak kita itu teman-teman ya. Jadi kayak kita itu pemancar melihat katakanlah sesuatu hal itu ketangkap semua sama radar. Jadi psikosomatik itu kita seakan-akan kayak punya radar teman-teman. Jangankan masalah yang besar, masalah yang sepele pun kita bisa menjadi luar biasa paniknya semasa teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Persoalan dengan keluarga, persoalan dengan istri, persoalan dengan kantor, persoalan dengan tetangga, itu bisa menjadi sesuatu yang panik dan cemas teman-teman. Nah, terus yang berikutnya ada yang menanyakan kembali, kenapa selama saya menderita penyakit ini gairah seksualitas saya sama sekali tidak ada. Nah, jadi gini buat bapak-bapak dan ibu-ibu ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri, kalau yang namanya gairah seksual itu menurun, itu wajar saja teman-teman. Kita itu kan pada saat itu kan tidak terpikirkan sekali yang namanya ingin melakukan hubungan suami istri ya. Kita pada saat itu kan selalu tegang. Otak kita itu selalu tegang. Hanya memikirkannya itu dua. Mau pingsan dan mau mati. Itu saja teman-teman. Selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Akhirnya apa? Kita tidak fokus. Kita pun kerja tidak konsentrasi. Menjalani hidup itu kita tidak fokus. Otak kita itu tidak konsentrasi dalam segala hal. Baik di pekerjaan maupun di rumah tangga. Dengan berteman, dengan bermasyarakat. Kita nggak fokus teman-teman. Karena yang ada dalam benak kita, selama kita menderita penyakit anxiety, panic attack psikosomatik itu, pemikirannya hanya dua. Ketakutan yang luar biasa dan kecemasan yang luar biasa. Atau kepanikan yang luar biasa teman-teman. Jadi untuk melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah seperti itu ya, berhubungan intim itu sama sekali teman-teman tidak terbayangkan, tidak terpikirkan gitu. Ya, sama sekali kita tidak bergairah teman-teman. Karena apa? Dalam otak kita tegang. Selalu merasa takut, selalu merasa panik. Jadi barang boro-boro untuk memikirkan ke permasalahan yang itu. Jadi itu lumrah teman-teman ya. Buat bapak-bapak, terutama bapak-bapak sama ibu-ibu yang sedang menderita penyakit ini, itu lumrah ya. Nanti akan ada masanya, ada fasenya teman-teman. Buat bapak-bapak, ibu-ibu ada fasenya, jangan takut ya. Akan bisa melewati itu semua. Itu adalah merupakan bagian daripada cerita tentang penyakit GERD, anxiety, panic attack, psikosomatik itu. Itu adalah cerita. Nanti seiringnya waktu Anda akan melewatinya atas izin Allah, insya Allah bisa normal kembali. Aktivitas bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun teman-teman semuanya. Nah, terus berikutnya juga ada yang menanyakan lagi nih teman-teman. Kenapa yaitu telinga di kuping ini sering sekali berdenging gitu, seakan-akan kayak berisik gitu teman-teman. Jadi saya dulu juga pernah membahas di video-video sebelumnya ya teman-teman ya, kita ulang kembali gak apa-apa. Jadi setahu saya pada saat saya cerita dengan dokter spesialis saraf ya, kuping berdenging itu atau tinnitus itu disebabkannya oleh dua hal kata dokter. Yang pertama adalah faktor dari katakanlah subjektif teman-teman ya. Nah, di sini faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif di sini kita bahas. Jadi teman-teman itu karena faktor kecemasan ataupun gangguan mental illness. Selama kita menderita ini ya, penyakit ini ya teman-teman ya, selama menderita penyakit yang namanya psikosomatik ini, itu juga bagian daripada cerita gejala-gejala anxiety, panic attack, psikosomatik. Itu akibat dari kecemasan, kepanikan atau psikosomatik ya teman-teman, karena tegangnya secara pusat di kepala kita atau di otak kita. Itu pengobatannya berarti lewat dokter spesialis psikiater teman-teman, karena saya pun merasakan hal itu dan alhamdulillah pada saat itu dikasih obat sama dokter spesialis psikiater dan saya minum secara rutin, alhamdulillah
pelan-pelan sedikit demi sedikit hilang. Itu teman-temannya, alhamdulillah atas izin Allah juga ada itu teman-teman. Nah, dari faktor objektifnya teman-teman, itu dikarenakan penyakit murni dari telinga teman-teman. Misalkan ada kerusakan di gendang telinga teman-teman, itu ya yang pertama. Yang kedua laginya, Anda terkena penyakit minere ya teman-teman ya. Dan berikutnya itu kemungkinan dari cedera di kepala ataupun di leher teman-teman. Misalkan kita pada saat itu kecelakaan, benturan kepala ya, cedera otak ya, itu juga sama teman-teman ya, secara objektif akan mengganggu pendengaran kita teman-teman. Jadi kita lihat ada dua faktor. Pertama, Anda kalau misalkan tidak punya penyakit psikosomatik anxiety panic attack ini, kalau Anda berdenging terus, Anda periksakan ke dokter spesialis THT ya teman-teman ya. Tapi kalau Anda memiliki penyakit psikosomatik seperti saya, itu coba Anda lakukan double pengobatannya. Coba Anda tanya dulu ke dokter THT. Gitu. Kalau menurut dokter THT Anda tidak bergejala, artinya normal, itu kemungkinan gangguan dari kecemasan atau kepanikan alias psikosomatik ini teman-teman. Jadi pengobatannya ke dokter spesialis psikiater. Jadi Anda lihat nih, cari dasarnya nih ya, entah itu nanti di ronsen ataupun nanti teman-teman juga diperiksa sama dokter THT apa gitu ya. Jangan lupa teman-teman, gitu. Karena sekali lagi kita cari dasarnya dulu. Sakit apapun Anda, kalau penyakit psikosomatik ini Anda pertama cari dasarnya dulu teman-teman ya. Seperti Anda merasa pusing kelayangan, coba Anda lakukan tensi darah. Tensi darah Anda normal, oke. Cek kolesterol, Anda normal juga, oke. Itu teman-temannya. Terus Anda mungkin katakanlah kita pusing kelayangan kan mungkin kekurangan darah ya teman-teman ya, itu alias darah rendah ataupun kita ada gangguan lambung. Kalau itu normal berarti teman-teman pure murni gangguan dari kecemasan ataupun anxiety panic attack psikosomatik ini teman-teman. Itu saraf tegang juga teman-teman ya. Itu kalau orang psikosomatik seperti saya dulu juga ada saraf tegang di kepala nih teman-teman ya. Itu kita harus melakukan diagnosa awal dulu teman-teman ya, pemeriksaan awal. Saya pada saat itu cek laboratorium, ternyata kolesterol saya normal. Gitu teman-teman ya. Pada saat saya tunjukkan ke dokter psikiater, ketawa dia. Gitu. Artinya ketawa, ya dia bilang bahwa ya begitu Pak, yang namanya orang terkena anxiety panic attack itu bagian daripada gejala-gejala penyakit ini, kata dokter spesialis psikiater. Jadi coba lakukan ya teman-teman ya. Dasarnya nih, sekali lagi Anda memiliki penyakit apapun, pusing kepala, saraf tegang di leher ataupun di pundak gitu ya teman-temannya, terus kuping Anda berdenging gitu teman-teman, kepala seakan-akan kayak ditusuk-tusuk sama jarum atau sama paku, itu coba Anda lakukan check up kepada dokter spesialis yang berkompeten di bidangnya ya teman-teman ya. Kalau kata mereka normal, sekali lagi berarti Anda coba kontrol ke dokter spesialis psikiater, barangkali akibat dari gangguan kecemasan gitu. Jadi yang dilakukan pengobatan fokusnya adalah ke dokter spesialis psikiater. Itu teman-teman. Berikutnya teman-teman ya, yang sudah saya rangkum di sini, ini beberapa faktor ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya selama menderita penyakit ini teman-teman ya. Coba saya telah lambatnya penyakit ini sudah saya sebutkan dalam video kemarin, dan saya juga akan menambahkan kembali teman-teman ya. Saya juga catat ini biar saya tidak lupa teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman yang sudah saya jalani selama sekian bulan, hampir 1 tahun lebih ya teman-teman ya, gitu, menderita penyakit ini hampir 1,5 tahun lah teman-teman ya gitu. Jadi gini teman-teman ya, itu faktor-faktor yang memperlambat kesembuhan penyakit katakanlah GERD atau penyakit anxiety panic attack psikosomatik itu menurut saya itu ada beberapa hal ya teman-teman, bisanya lambat itu ya. Pertama itu kan saya udah ngomong faktor dari genetik, keturunan. Kedua laginya tipikal atau karakter kita dari lahirnya gitu teman-teman ya. Sudah katakanlah melankolis, perfeksionis, terlalu baperan, itu mudah sekali terserang penyakit
anxiety, panic attack, psikosomatik secara mental illness ya teman-teman ya, gitu. Bukan dari faktor penyakit yang lain gitu. Itu secara mental illness teman-teman ya. Setelah dua itu muncul yang ketiga teman-teman, berdasarkan pengalaman saya. Kita itu istilahnya di sini tidak yakin pada usaha kita sendiri, pada pengobatan kita sendiri itu kita tidak yakin teman-teman. Kita udah berobat ke A, B, C, D, kita masih tidak yakin, gitu. Alias tidak pede. Itu. Jadi merasa ragu tentang pengobatan kita sendiri, gitu. Terus berikutnya ini di sini itu ini yang paling penting teman-teman ya. Bagi penderita penyakit anxiety, panic attack, psikosomatik ini, coba Anda cari dasarnya, penyebabnya, pemicunya pada saat dulu Anda terkena yang namanya penyakit ini dari mana munculnya. Apakah dari faktor stres, tekanan hidup, persoalan hidup, keuangan, rumah tangga, ya teman-teman ya, bullying, teman-teman, ataupun itu faktor dari katakanlah di pekerjaan. Cari faktor penyebab utamanya, pemicu utamanya dulu Anda terkena ini itu apa, teman-teman. Karena itu bahaya. Artinya begini, teman-teman. Kayak saya sendiri merasakan faktor pemicu utamanya adalah stres di pekerjaan, teman-teman. Pada saat itu, gitu. Ini memang akhirnya kita memiliki rasa trauma, teman-teman. Pada saat saya ingin bekerja kembali, nanti saya begini, ada nanti saya dimarahin sama bos lagi, nanti saya takut kumat. Ada nanti kalau saya misalkan dalam meeting saya begini. Itu teman-teman akan menimbulkan rasa traumatik dalam diri kita. Itu. Jadi coba Anda cari pemicunya itu apa? Apa faktor dari keluarga, rumah tangga, keuangan dengan pekerjaan. Ya teman-teman ya. Biar Anda bisa menyiasati itu. Karena apa? Penyakit psikosomatik ini bisa menimbulkan gejala traumatik ya teman-teman ya. Gitu bagi penderitanya itu teman-teman. Nah, itu teman-teman. Itu informasi tadi itu hanya sebagian ya teman-temannya. Saya berbagi, kebetulan saya juga waktu lagi sedikit luang saat ini, bagi teman-teman juga semoga sedikit cerita saya ini bisa bermanfaat. Pada prinsipnya saya ingin berbagi pengalaman saya, cerita saya, agar teman-teman semuanya tetap semangat ya, tetap semangat. Karena pada prinsipnya orang terkena penyakit psikosomatik ini luar biasa ya teman-teman ya, dampaknya itu kena semua, mentalnya, terus fisiknya. Kita pun jadi tidak fokus dalam mengurus anak, kita tidak fokus dalam mengurus pasangan kita, baik itu misalkan istri atau suami, karena penyakit ini, teman-teman ya. Kita tidak fokus mencari duit, artinya bekerja, karena merasa ketakutan terhadap penyakit psikosomatik, anxiety, panic attack ini ya teman-teman ya. Ataupun ini jadi timbulnya kita, kalau kita kerja nanti gimana? Gitu. Akhirnya apa? Malas untuk mencari uang atau mencari nafkah. Itu fatal ya teman-teman. Itu saya rasakan sendiri loh teman-teman. Seperti itu. Memang lika-liku penyakit ini luar biasa dahsyatnya teman-teman ya. Kita sebut sebagai penyakit katakan kita sensasi teman-teman. Karena banyak sekali yang kita rasakan itu ya, baik penyakit gangguan mentalnya maupun penyakit gangguan fisiknya teman-teman ya. Itu penyakit. Jadi yang dibutuhkan di sini teman-teman adalah pertama kesabaran. Dalam sabar itu Anda tetap berusaha, teman-teman. Jangan menyerah, teman-teman. Kalau menyerah itu konyol juga, sudah saya bilang. Kalau menyerah Anda, sekali lagi Anda menyerah, melukai diri sendiri, ingin bunuh diri karena capek, ya capek baik karena penyakit ini maupun karena tekanan hidup, depresi, terus Anda ingin melukai diri sendiri atau Anda ingin bunuh diri, itu tindakan sekali lagi tindakan yang konyol, teman-teman. Bukan jalan keluar yang baik. Karena apa? Sekali lagi kita itu di dunia itu ibarat panggung sandiwara ya teman-teman ya. Gitu, berlomba-lomba mencari kebaikan. Anda nekat ingin mengakhiri hidup. Apakah Anda, mohon maaf, bekal Anda seperti wali, bekal Anda seperti para ulama, sudah cukup? Yang para ulama atau para wali, teman-teman ya. Gitu. Apakah Anda sudah cukup bekal untuk di akhirat nanti, di hisab nanti, di akhirat nanti? Itu teman-teman, pikirkan. Karena sekali lagi kita di dunia ini yang sementara teman-teman. Kita umur paling kencang-kencang itu kalau ukuran matematika 70 tahun ya teman-teman ya. Itu. Kita menderita penyakit depresi, kita menderita penyakit stres. Selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun aja udah stres ya teman-teman ya. Sudah nggak kuat. Apalagi di akhirat nanti teman-teman.
kekal abadi. Anda di sana yang beruntung, yang banyak amal di muka bumi ini, Anda alhamdulillah bisa masuk ke dalam surga. Kalau Anda di sininya hidupnya katakanlah selalu berbuat maksiat, selalu berbuat yang tidak baik, ya Anda sudah memprediksi sendiri Anda akan masuk ke terjerumus dalam siksa neraka. Jadi sekali lagi Anda berpikirlah secara waras ya, secara logika. Kalau Anda mengakhiri hidup, apakah Anda sudah cukup bekal dan amal untuk di akhirat nanti? Ya, timbangan amalnya itu apakah Anda sudah siap, teman-teman? Pada prinsipnya orang mati itu kan satu, takut nanti di akhirat. Karena merasa apa? Amalnya belum siap, cukup. Iya kan, teman-teman? Nah, bagi orang penderita depresi, stres ini, mereka udah ketutup akal sehatnya. Karena ngerasa dalam dirinya, kalau saya meninggal, selesai urusan. Di muka bumi ini selesai, betul. Tapi di akhirat belum selesai Anda. Panjang banget ceritanya, abadi kekal. Jadi, tolong berpikir logika, ya, bagi teman-teman semua. Pada prinsipnya tetap berusaha, berikhtiar, ya. Karena apa? Kembali lagi, kesehatan, ya, sama kematian itu mutlak kehendak Allah yang Maha Kuasa. Yang penting kita berusaha saja, teman-teman. Berdoa terus, ikhtiar terus. Itu, teman-teman ya. Sekali lagi, mungkin ini saja berbagi pengalaman saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman semuanya, beri dukungan buat saya. Klik subscribe-nya sebagai motivasi saya juga, biar saya rajin untuk mengupload video-video kisah pengalaman saya sebagai mantan pejuang penyakit GERD, anxiety, panic attack, psikosomatik ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.